Hampir 2 pekan sang musisi Carlos Saba pergi meninggalkan kita semua. Namun segala kenangan yang tercipta semasa hidupnya kini akan terus dikenang oleh para keluarga serta kerabat yang ditinggalkan. Dan hal itulah yang kini sangat amat dirasakan oleh Hedi Yunus, selaku sahabat dekat dari mendiang Carlos Saba. Bagaimana tidak, Hedi yang memiliki kedekatan yang begitu dekat dengan mendiang Carlo, mendadak didatangi sang sahabat di dalam bawah alam sadar, yang membuat dirinya kini merasa beruntung didatangi oleh Carlo di dalam mimpinya. Lantas, seperti apakah rasa kehilangan yang dirasakan oleh Hedi Yunus setelah kehilangan sosok yang juga berarti dalam hidupnya itu? Dan seperti apa pula momen haru Kahitna gelar latihan pertama tanpa kehadiran Carlos Saba? Aduh. Tadi bangun tidur aku kebangun karena mimpi Carlo datang. Ya Allah, jarang-jarang loh satu mimpi didatangi sama orang yang udah meninggal, teman maksudnya, teman atau saudara gitu, yang baru meninggal terus datang ke mimpi saya itu jarang banget. Dan yang tadi tuh mimpinya, jalan ceritanya tuh jelas saya ingat gitu, walaupun ada hal-hal yang tidak masuk di akal ya, namanya juga mimpi ya. Carlo, saya bilang gitu. Terus dia tuh ngeliat ke saya, senyum sambil senyum yang senyum tipis yang senyum tapi yang ketawa tipis gitu kan, ya ceria. Loh, kok di sini? Saya bilang gitu. Dia cuma, katanya suruh datang. Manis banget. Saya nggak tahu untuk konser tanggal 3 Mei nanti, apakah saya akan bisa menahan air mata atau enggak. Kami Kahitna sekarang tinggal berdelapan. Walaupun kami tahu masih ada jejak dan hati Carlo yang tertinggal di hati kami. Jadi kami tetap bersembilan. Ada 9 hati yang selalu ada untuk kami Kahitna, cinta untuk kami, dan untuk soulmate-nya. Iya, karena memang terakhir itu dia justru ketemunya banyaknya sama Hedi memang. Janjian terakhir itu sama Hedi memang. Ngobrol panjang, lama, sampai malam gitu. Jadi ya memang dia termasuk yang kehilangan banget. Oh iya. Kali nih kayak bocor ini sebelah kayak udah gimana? Tolong ceritakan. Jadi memang suaranya Carlo itu yang juga salah satu suara fenomenal yang kita semua dengar dari mulai hey yang semua ada dari suara Carlo. Dan sekarang kami kehilangan itu, tentu kehilangan persahabatan yang luar biasa hebat, dan itu bukan hanya berlaku pada kami saja teman-teman Kahitna, tapi juga pada Gusti dan Arsi dan juga kedekatan Carlo juga itu sangat luar biasa, sehingga kami merasakan vibe yang ada sedih-sedihnya di sini, tapi kami juga punya ingatan bahwa Carlo selalu menyemangati bahwa ayo kita buat sesuatu buat Indonesia. Bahkan saya masih ingat ketika buat band Kahitna itu, Carlo yang menyampaikan ke saya waktu SMA, dia bilang, "Yov, dengan lagu-lagu ini kan kita buat lagu, contoh-contoh lagu itu pasti kita akan bisa menguasai Indonesia, band kita pasti beda dari yang lain." Saya hanya ketawa-ketawa aja karena saya orangnya nggak pernah memikirkan apa yang besok ya mungkin belum tentu ya kita doakan. Tapi Carlo tuh sangat optimis. Kita akan keliling dunia dari band ini.
yang ternyata semua yang diucapkan Carlo tuh kami keliling dunia, dari mulai Amerika sampai ke Eropa, sampai ke Australia, kemana di Asia, sampai seluruh Indonesia dengan Kahitna dan lagu-lagu hitsnya. Dan ya Carlo juga yang menjadi penyemangat ya, Lima Romeo, lalu juga Arsy, bagaimana dia mensupport Arsy dari sisi kekeluargaan. Jadi sebenarnya di sini kami yang agak kehilangan besar sekali adalah ketika suara Carlo nggak ada, dan persahabatan dan semangat dia yang takut salah gerakan, yang suka dimarahin salah gerakan. Perfeksionis banget orangnya. Jadi kadang dia suka salah, kalau misalnya dia mikir, aduh ada salah ini, dia pikirin karena saking baiknya. Kalau saya ini apa gimana ya? Padahal nggak ada yang nge juga kesalahan itu. Padahal nggak ada yang tahu. Tak hanya kerabat, kini pihak keluarga dari Carlo Saba nampaknya juga masih merasa tak menyangka akan kepergian sang musisi yang begitu cepat. Namun, di balik duka yang kini masih melekat hingga menyayat hati, pihak keluarga Carlo Saba yang diwakilkan oleh sang adik Ivan Saba mengungkapkan bahwasannya hubungan pihak keluarga dan Kahitna menjadi salah satu kekuatan dalam menghadapi ujian terberat setelah harus ditinggal oleh sosok Carlo Saba. Lantas seperti apa cara Ivan Saba menguatkan diri di balik kepergian sang kakak tercintanya itu? Benarkah dirinya kini telah tabah menghadapi cobaan terberat atas kehilangan Carlo yang kini telah tiada? Ya, kami memang dari beberapa hari setelah Kak Yayo berpulang, setiap hari komunikasi itu terus karena itu sangat menguatkan. Mbak Iye, saya, Ivan, teman-teman Kahitna, Mas Yofi, Kang Hedi, Mario, Mbak Ade, semua. Ini Ian. Iya, Kak Deni, Kak Ian, Kak Lulu, kami keluarga dan semua keluarga Kahitna itu setiap hari komunikasi nggak pernah putus, karena itu salah satu juga yang menjadi kekuatan gitu, menjadi perhiburan dan kekuatan buat kami. Tuhan punya skenario yang beda gitu. Nah, ya target kita emang semua sama-sama waktu kalau masa recovery itu adalah ya secepat mungkin untuk kembali balik lagi sama keluarga keduanya. Kalau keluarga pertamanya itu kami, nah keluarga keduanya itu ini teman-teman Kahitna. Gitu. Jadi kita melihat dia antusias juga dan optimis, kita ngerasa wah oke nih, itu progres yang sangat baik. Gitu. Cuma ada kuasa yang lebih besar dibanding semua yang kita udah rencanakan dan atur. Buat saya bisa lebih istirahat di kamar itu gitu dibanding saya di bawah. Tapi mimpi belum. Janji kita waktu beliau masih ada tuh kita memang udah komit semua. Nanti kalau memungkinkan tanggal 3 kita lagi bisa semua available, kita pasti datang untuk lihat gitu. Karena memang kita juga pengen banget lihat dia nyanyi perform sama pertama sama Kahitna tuh. Kita selalu bilang yuk pertama kali lu nyanyi sama Kahitna, gua, Lita, Mbak Iye harus ada di situ aja pokoknya. Oh iya pasti gitu. Jadi dia makanya sini semangat banget gitu. Maksudnya ngikutin terus nih anak-anak lagi latihan gitu. Jadi dia sendiri juga excited. Kita tuh jarang banget nonton karena yang memang di JCC ya terakhir di JCC waktu konser Yang 25 enggak 30 tahun itu terakhir yang kita nonton sama anak-anak. Terus pernah itu di mall, tapi kita nggak karena rame banget, jadi kita nggak dapet tempat untuk bisa deket stage gitu. Jadi pas kelibat gue lagi main di ini nih dek gitu, lagi di ini nih dek. Kahitna tuh gini ya, Kahitna tuh kan fan base-nya tuh banyak banget ya, dari anak-anak yang ABG sampai yang orang tua yang udah punya anak lagi masih dengerinnya Kahitna semua. Jadi kadang-kadang kita ketinggalan infonya udah kalah cepet gitu. Kita tahu ada Kahitna, ada konser gitu. Iya, kita tanya, yuk kita mau beli tiket, udah habis. Gitu. Sering banget gitu. Jadi akhirnya kita jarang nonton gitu. Nah, waktu pasca masa recovery kemarin 3 bulan tuh, ya kita ngelihat
ngelihat Carlo, terus ngelihat kondisinya, terus kita sempat tanya schedule juga, dia memang selalu padat kan Kahitna gitu. Terus kita udah mulai ngingetin untuk mungkin ntar setelah pasca operasi pasang ring itu lebih harus selektif lagi dalam milih milih acara bareng sama Kahitna. Kita masih ngomong ntar kalau acara-acara yang dalam ruangan yang banyak asap rokok tuh skip aja, jam-jam malam skip. Ya. Atau acara luar kota yang padat banget gitu, mungkin dipilih 1-2 kota, tapi nggak usah untuk awal-awal, kita bilang transisi untuk awal-awal, tapi kedepannya ntar bertahap mulai oke, step by step gitu. Jadi dia juga kayaknya udah komit gitu ya, kalau dia kepengen segala sesuatunya lebih cepat baik, dianya lebih cepat pulih dan sehat gitu. Karena dia orangnya sangat disiplin ya. Dari jam tidur, jam bangun, jam dia latihan nafas, jam makannya, Yang dimakan. itu tuh dia teratur banget dan sangat disiplin gitu. Jadi kita melihat selalu di rumah tuh kita tahu, wah oke nih, jadi kita semua optimis.